Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Kembali lagi bersama saya, Aisyah Wahdania. Kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga membahas seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pastinya bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan untuk itu, pada episode kali ini, dengan wajah studio yang baru, telah hadir bersama dengan saya, seorang narasumber, yaitu Bapak Iskandar Bukhori, SE, SHMSI, seorang dosen FEB UMY, sekaligus pengelola Galeri Investasi BEI FEB UMY. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat nggak, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sobat Muda Mendunia, sebagai seorang anak muda, untuk mengelola keuangan itu sangatlah penting dan juga beberapa bulan belakangan ini sedang gencar-gencarnya atau sedang hitsnya untuk berinvestasi. Kata investasi itu terdengar di mana-mana. Nah, tapi apa sih sebenarnya definisi dari investasi tersebut dan seberapa penting kita untuk berinvestasi? Mungkin Bapak bisa bantu menjelaskan apa itu definisi dari investasi sebenarnya dan seberapa penting sih Pak kita untuk berinvestasi? Ya. Jadi ya memang sekarang betul kata Mbak Aisyah tadi ya. Di investasi memang sekarang jadi Sesuatu yang booming. ya di mana-mana dan Iya. sebenarnya seharusnya sejak dari dulu karena orang berinvestasi seharusnya sejak dari dulu juga gitu loh. Jadi ketika orang berinvestasi itu sebenarnya orang yang punya komitmen ya penempatan dana ya pada sebuah instrumen investasi yang diharapkan nanti pada masa akan datang itu mendapatkan namanya return ya. Return itu tingkat pengembalian. Jadi dan ketika berinvestasi maka apapun bisa digunakan sebagai instrumen investasi ketika dia mengenerate return, ketika dia menghasilkan return. Kalau di desa orang biasanya beli ternak kayak gitu ya, itu investasi karena harapannya apa? Besok dia mendapatkan return atau tingkat pengembalian ya, imbal balik lah bahasa sekarang itu. Investasi juga bisa misalnya kalau yang umum ya, orang di properti ya, itu kan juga karena dia ingin mendapatkan return pada masa yang akan datang. Bisa juga di saham ya, di surat berharga ya. Yang jelas investasi tidak hanya di saham ya, tapi investasi bisa di banyak instrumen yang notabene instrumen itu bisa mengenerate return. Anak-anak muda sekarang juga misalnya beli Vespa gitu ya, beli Vespa kuno gitu terus diperbaiki, itu investasi juga sebenarnya. Secara konsep pokoknya ketika dia mengenerate return maka dia menjadi investasi. Berarti bisa dibilang investasi itu ketika kita membeli sesuatu dan di masa yang akan datang kita akan mendapatkan keuntungan ya Pak ya? Ya, harapannya mendapatkan harapannya. keuntungan ya. Karena investasi berisiko kan, ada resiko Iya. investasi kan, ada bisa naik turun. Kemudian mengapa investasi itu penting? Nah ini satu betul. Satu, investasi itu pada dasarnya melindungi aset kita. Ya. Jadi misalnya gini, kita kan punya kas, ya. Kita punya kas. Adik-adik semua Mbak ini punya uang kan ya. Nah pada dasarnya uang kita itu, nah ini kita ke konsep time value of money tadi ya, nilai uang. Uang kita itu tiap hari, ya, tiap tahun itu nilainya turun. Kena inflasi namanya gitu loh. Tiap tahun turun, berarti tiap bulan juga turun, berarti tiap minggu turun, berarti tiap hari turun, berarti tiap detik itu sebenarnya nilainya turun. Jadi eman-eman ketika kas itu diperlukan ya, tapi ketika kas itu nganggur ya, itu menjadi sesuatu yang nilainya turun gitu loh. Jadi yang punya tabungan, ya tabungan masih lumayan ya, yang uangnya di kantong-kantong ya itu turun nilainya gitu. Jadi satu, investasi itu akan melindungi nilai kita, melindungi aset kita. Yang kedua lah ini, karena kita investasikan, maka dia akan diharapkan mendapatkan return dan akan bertumbuh kan gitu. Nah, ketika tumbuh itu maka kesejahteraan kita akan meningkat. Kalau tetap jadi uang kas, ya, kesejahteraan kita turun.
Sama-sama 1 juta sekarang dengan 1 juta 1 tahun yang akan datang nilainya beda. Berbeda, gitu. iya. Iya. Maka sama-sama 1 juta, jumlahnya sama, tapi value-nya turun. Nah, kalau kita bisa menginvestasikan secara cerdas, ya, kita akan ya anggaplah bisa mengatasi inflasi. Ya. Kalau inflasinya yang menurunkan nilai uang kita itu kan inflasi. Kalau inflasinya 5%, uang sama-sama 1 juta, itu value-nya turun sebesar 5%. Nah, kalau kita bisa melakukan investasi secara cerdas, ya, bisa menghasilkan return yang di atas di atas inflasi, taruhlah 10%. Kalau 10% sudah lumayan lah, itu bisa menekan menurunkan tekanan inflasi. Tapi kalau bisa sampai untung 50%, wah, kita menjadi tambah sejahtera. Makanya investasi itu adalah salah satu cara untuk mengelola kesejahteraan kita pada masa yang akan datang. Nah, terus kemudian juga makanya karena yang sudah saya jelaskan tadi, investasi itu kita kerja cari uang ya. Iya. Nah, setelah dapat uang kita apakan? Nah, investasi itu salah satu cara ya membuat uang yang bekerja pada kita. Nah, tengok-tengok ya kita kelola tentunya ya, tapi kan tidak kemudian ya kita kelola tentunya gitu. Tapi kemudian uangnya yang akan menghasilkan pendapatan pada kita. Kalau ditanya seberapa penting sekali. Penting sekali ya Gitu, Pak ya. ya. Nah Pak, lalu untuk anak-anak muda, kapan sebaiknya kita itu mulai terjun ke dunia investasi? Mungkin melalui saham. Iya. Mungkin bisa dimulai sebaiknya dimulai sejak umur berapa Pak? Ya, ini pertanyaan yang selalu muncul. Kalau ditanya kapan ya sedini mungkin. Sejak orang paham uang. Nah, sejak orang paham uang ya seharusnya dia sudah punya keinginan untuk berinvestasi. Karena gini, terminologi investasi itu sangat erat berhubungan dengan namanya waktu. Ya. Maka semakin lama kita menginvestasikan, maka potensi untuk mendapatkan return atau tumbuh menjadi semakin tinggi. Gitu. Lebih besar ya? Kalau saya investasi umur 60 tahun, ya umur misalnya anggap saja umur standar, umurnya Nabi 63, waktunya 3 tahun. Tapi ketika semakin muda, itu maka potensi tumbuhnya akan semakin tinggi gitu loh. Jadi sesegera mungkin. Sesegera mungkin ya, Pak. Satu itu mungkin sedini mungkin sejak kita paham ya. Mahasiswa juga, makanya kita juga meminta mahasiswa untuk segera berinvestasi. Terus juga kalau memang sudah punya uang ya ketika keuangan memungkinkan ya, jadi memang logikanya ketika kita dapat uang, punya pendapatan, pasti uangnya satu untuk konsumsi kan gitu kan ya. Iya. Nah, Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari enggak mungkin semuanya untuk investasi. Terus beberapa juga perlu ditabung ya. Saving itu perlu ya, kas itu diperlukan ya. Kas itu nah ini mungkin anak-anak muda biar tahu ya. Kas itu adalah aktiva yang paling enggak produktif ya. Tapi dia aman. Dia mengamankan kita, terutama ya mungkin ibu-ibu ya kalau di rumah nggak bawa kas ya mesti mumet kan gitu tuh ya mesti pusing kan gitu. Nah, kas penting, tapi kalau hanya kas saja tanpa investasi ya seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi uangnya sudah cukup konsumsi, saving, tabung, kemudian ada investasi. Maka agar nilainya investasi besar, maka harus dikendalikan konsumsinya. Maka ini yang bagusnya investasi. Investasi itu mengajari kita untuk melakukan pengendalian diri. Maka orang yang cerdas itu, ya kalau kata orang-orang dulu ya, salah satu ciri orang yang cerdas itu adalah orang yang menunda konsumsi jangka pendeknya, ya, untuk konsumsi jangka panjang yang lebih besar dan lebih memberikan manfaat. Nah, salah satu ya investasi itu. Jadi yang punya uang 1 juta dulu habis 1 bulan ya. Sekarang ya mbok ditahan, ya konsumsinya ditahan. Ini belajar mengendalikan diri kan gitu. Iya, apalagi lagi masa pandemi ya Pak, sulit keuangan. Oh iya, di masa pandemi ya harus hati-hati betul. Ya. Dan sekarang orang banyak menahan konsumsinya. Iya, benar sekali. Terus mengenai pertanyaan investasi di saham, satu lah ini penting. Satu saya katakan investasi bisa tidak hanya saham sebagai salah satu alternatif investasi. Iya. Nah, yang jelas itu. Jadi investasi itu bisa ke namanya aset fisik, physical asset, bisa ke surat berharga. Lah kalau yang saham itu investasi namanya di surat berharga. Berarti kita ketika berinvestasi saham berarti kita membeli perusahaan kan gitu. Yang perlu saya jelaskan gini.
setiap investasi punya karakternya sendiri, ya. Nah, ini konsep dasar ya, ada risiko, ada return, ada pendapatan. Kalau risikonya tinggi, high risk, high return. Ya, kalau risikonya tinggi, returnnya tinggi. Low risk, low return. Ya. No risk, ya, no return. No ya. return. Jadi, nah saham ini termasuk kategorinya investasi yang berisiko agak tinggi lah, ya, tinggi lah dianggap itu. Tetapi di balik risiko tinggi ada apanya? Ada return tinggi. Nah, itu. Kalau beruntung. Bukan kalau beruntung, itu per karakter, Oh, karakternya. Ya. Kalau logikanya gini loh, kalau jualan beras itu risikonya rendah apa tinggi? Rendah. Rendah. Semua orang makan nasi lah, mosok Iya. sih sampai orang nggak bisa jualan beras kan gitu tuh ya. Ya, mosok sampai ya. Tapi keuntungannya kecil, kan gitu. Nah, kalau kita investasi saham, potensi ya, kita tidak bilang pasti loh, potensi keuntungannya tinggi, tapi potensi kerugiannya juga tinggi. Jadi salah satu ciri risiko itu volatilitas, naik turunnya harga itu loh. Pokoknya kalau kamu investasi membeli berbisnis apapun ya, nah harganya kok naik turun, wah luar biasa, itu berisiko. Nah saham itu karakternya seperti itu. Pada dasarnya gini saya jelaskan ya, pada dasarnya orang itu sebenarnya nggak senang risiko kok. Siapa sih yang senang risiko? Ya. Iya. Pada dasarnya orang itu risk avoidant, ya, penghindar risiko. Tapi ketika dia menghindari risiko, dapat return dikit, males lah. Nah, aku pengen return tinggi. Berarti juga harus berani mengambil resiko ya Pak. Betul. Karena dia menginginkan return tinggi, tapi risikonya tinggi loh. Nah itu konsekuensi, berani nggak dia hadapi? Nah kan itu. Yang paling diinginkan orangnya betul. Return yang Return tinggi, risiko rendah. Nah itu kayak tunggale, saya juga ingin. Tapi hukum investasi tidak bisa gitu. Ah iya. Nah Pak tadi kan Bapak bilang kalau sebaiknya kita mulai berinvestasi sejak usia yang dini sekali ya Pak. Iya. Nah sebagai anak muda, nah itu cara untuk memilih investasi yang tepat bagi kita itu gimana? Oke. Satu gini saya katakan memang sejak dini ya. Ya. Tapi yang kedua, investasi itu perlu timing, ya, perlu waktu yang tepat. Bisa jadi ini saat yang tepat untuk berinvestasi atau berbisnis lah anggap saja pada bisnis-bisnis yang memang berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi satu, ini saya tambahkan, investasi perlu timing. Nah, kalau anak muda ingin mulai berinvestasi di saham, satu, nah ini tips saja sederhana. Satu, mulai dari yang kecil. Ya. Jangan langsung besar, ya, mulai kecil. Sekarang opening account, buka akun untuk beli saham itu murah sekali. Bukan murah ya, rendah sekali. Cuma 100.000 saudara sudah bisa buka akun. Dulu tahun 2000 berapa ya, 2002, saya buka akun untuk beli saham itu 30 juta. Wow. Sekarang akun mikro maka namanya 100 ribu sudah bisa mulai. Jadi kalau anak-anak kuliah ya, misalnya pengen kalau sekarang mainnya ngegame apa sing Mobile Legend misalnya gitu ya, wah. Iya. Nah, sekarang kalau yang pengen keren ya main investasi saham. Jadi aplikasinya wah, jadi kalau ketawa ya ketawa bener, kalau ketawa Mobile Legend ngopo ya, kalau ini wah, ngopo ya ketawa ya. Wah, batik ya, wah kan keren banget ya, ngopo ya. Anu sahamku mundak, wah kan gitu. Jadi itu, dan bisa mulai dari yang kecil-kecil, dari mulai kecil, 100.000 bisa. Tapi saya juga mengharapkan tidak 100.000 lah, ya mungkin dinaikkan, karena pilihannya menjadi nggak banyak. Ya, tapi pelan-pelan oke. Kemudian ketika memang investasi sudah mau serius, gunakan uang jangka panjang, jangan uang jangka pendek. Jadi maksudnya, ini ada duit longgar, tapi cuma untuk 2 bulan ya, aduh jangan. Karena investasi di pasar modal itu per definisi jangka panjang. Ya ini memang saya gunakan untuk investasi 5 tahun, 10 tahun. Nah, semakin panjang semakin bagus. Sehingga kita cukup punya fleksibilitas untuk mengelola. Kadang gini loh maksudnya, pas harga turun pas butuh uang. Nah, ini kan masalah sehingga kita akan menjualnya di harga diskon. Karena memang harga saham mesti naik turun. Enggak ada harga saham lempeng enggak, itu enggak ada. Iya. Mesti Itu naik turun. tergantung dari mungkin track record perusahaannya mungkin Pak atau bagaimana? Ya, macam-macam nanti faktornya multifaktor ya, multifaktor. Maka yang ketiga betul. Kalau ingin berinvestasi, carilah perusahaan-perusahaan berinvestasi saham ya, belilah saham-saham yang
punya fundamental yang bagus. Jadi saham yang punya fundamental yang bagus. Jadi gini loh saudara, investasi saham itu kan berarti kita membeli perusahaan. Kalau kita membeli perusahaan, maka yang kita beli adalah perusahaan yang bagus. Nah, perusahaan yang bagus itu apa? Perusahaan yang bagus itu perusahaan yang menghasilkan keuntungan, labanya tinggi. Nah, gampangannya kan gitu ya, sederhananya gitu. Maka, nah perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang berkinerja bagus, penjualannya bagus, good governance, mengelola dengan bagus. Nah itu yang kita beli. Karena gini saudara, kalau berinvestasi di saham, nanti saudara akan tahu, ya, Mbak Aisyah akan tahu, ada saham yang naik turun sampai naik dewe, tanpa iki kok naik ngapain? Ya terserah. Nah, ini makanya dia mainnya teknikal saja. Nah, itu adalah saham-saham yang ketika naik dan turun tidak punya alasan yang bagus. Ya, itulah saham-saham yang bisa jadi fundamentalnya nggak bagus. Gitu. Jadi carilah itu. Kemudian yang kedua, lah ini, lakukan yang namanya portofolio. Portofolio. Nah, portofolio itu gini loh. Portofolio itu mengatakan gini, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Ya. Walaupun kamu yakin, wah Pak investasi misalnya ya, Pak ini investasi tanah misalnya gitu aja ya. Wah ini tanah itu nggak pernah turun ya Pak harganya. Itu aman banget, 1 miliar punya duit masukkan ke situ semua. Tapi tetap beresiko. Ya alhamdulillah nek pas bagus. Kalau nggak pas bagus, satu, ternyata tanahnya masalah kan ya bisa tuh ya. Sertifikatnya bodong, nah misalnya. Dibeli bagus-bagus, wah prospeknya gini-gini, longsor. Ya. Nah, kalau kita hanya memasukkan dalam satu keranjang, dalam satu aset, kalau itu kena ya habis semua. Maka nanti kalau investasi tetap sekecil-kecilnya awal tetap minimal beli 2 aset. Oh, Ya, berarti namanya portofolio. berarti berinvestasi jangan cuma di satu hal ya Pak. Iya, Kalau jangan di bisa satu aset. diperbanyak. Iya, diperbanyak. Ya, walaupun ada batasannya. Makanya kalau uangnya semakin banyak kan kita bisa memilih 2, 3, 4 saham. Sehingga kalau saham satu turun, yang satunya kemungkinan naik. Ya. Atau yang satu turun, yang satu tidak turun, tidak naik. Tapi kan sudah portofolio itu, sudah mengurangi resiko. Nah, kan gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini belajar analisis. Ya. Maka dengan saham itu paling penting ini, invest your time before invest your money. Iya. Maksudnya apa maksudnya? Belajar dulu. Sinause, betul, belajar dulu. Ya. Nah, belajarnya tidak hanya pakai buku belajar, enggak, salah satunya itu iya, tapi belajarnya juga investasi pelan-pelan tadi. 100.000, 200.000, orang kan tahu, oh kok naik ngopo ya, kok turun ngopo ya. Nah dari situ kita mulai belajar. Dari pengalaman ya Pak. Betul, dari pengalaman itu dan juga dari ya proses belajar yang sesungguhnya. Nah, Oke. Bapak ini kan sebagai pengelola galeri investasi BEI FEB. Ya. Boleh Pak diperkenalkan mungkin kepada Sobat Muda Mendunia apa sebenarnya, apa sih Pak galeri investasi BEI FEB itu? Nah gini, jadi di FEB itu ada namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia itu ada ribuan kampus yang punya galeri investasi itu cuma 400-an universitas, salah satunya kita. Nah dulu namanya Pojok BEI, Pojok BEI. ya tahun 2000 sekian. Jadi itu kerjasama antara universitas, ya, kampus lah, dengan Bursa Efek. Ya. Semenjak tahun sekitar 2010 ke atas itu berubah menjadi namanya galeri investasi. Konsepnya menjadi 3 in 1, jadi kerjasama 3 pihak. Ada kampus, ada Bursa Efek tambah 1, yaitu pihak sekuritas, nah, broker. Jadi broker. Jadi gini, investasi saham itu jual beli saham, transaksi saham itu sistemnya brokerage. Jadi pakai sistem harus ada brokernya, tidak bisa langsung kita, kamu punya saham, saya punya saham, langsung tak beli, tidak bisa. Harus pakai sistem brokerage. Nah, dengan masuknya pihak sekuritas itu menjadikan dulu yang namanya Pojok BEI hanya melayani data untuk riset macam-macam. Sekarang orang bisa melakukan transaksi di situ. Ya. Jadi orang bisa mahasiswa semua ya bisa buka akun di situ. Dan kemudian dilatih juga, diberi pelatihan macam-macam. Ya. Intinya galeri investasi itu sebuah wadah atau wahana
bagi Civitas Akademika untuk tahu tentang pasar modal tidak hanya di teori tapi juga di praktek. Praktek ya Pak. Ya kalau saudara-saudara mau ke galeri ya, galeri investasi, di situ akan ada trading room-nya ya. Kemudian ada layarnya untuk ini pergerakan harga ya. Gitu. Kalau galeri investasi sendiri Pak di UMI udah sejak tahun berapa? Galeri investasinya ya kemungkinan sebenarnya di bawah 2010 tapi nggak terlalu karena konsepnya pojok BEI ya. Tapi semenjak 2013 nah itu menjadi galeri. Mulai ramai. Pergerakannya bagus, Pergerakannya cepat ya Pak. bagus ya. Lalu Pak untuk prestasi-prestasi yang diraih sendiri dari galeri investasi? Jadi gini, ini galeri kita itu termasuk galeri yang terbaik di Indonesia. Jadi gini, kita itu, nah misalnya satu ya, ini banyak jadi kalau cerita pencapaian senang saya. Jadi gini, UMY punya rekor muri ya banyak ya, ya ada sekian puluh lah saya nggak. 3 diantaranya itu kontribusi galeri investasi. Jadi kita itu sudah menciptakan rekor muri itu untuk 3 kategori. Ya. Ada pembukaan 1000 akun, kemudian 4.500 akun reksadana, kemudian yang terakhir kemarin 3.000 untuk aktivasi kartu akses, dan itu masuk ke rekor muri. Kemudian gini, galeri investasi itu, jadi Bursa Efek itu tiap tahun mengadakan lomba lah, award lah, pemberian penghargaan. Nah, galeri kita itu selama 6 tahun berturut-turut itu dapat award dari Bursa Efek. Dari Bursa Efek. Jadi total mungkin ada 7 sampai 8 award. Jadi 1 tahun bisa dapat 2 award. Jadi 1 tahun itu dibagikan 4 award, kita itu dapat 1, 2 kayak gitu itu. Jadi selama 7 tahun itu 6 tahun kita itu dapat sampai 12 nominasi. 12 nominasi, ya, luar biasa. 12 nominasi dan 7-nya diantaranya dapat award itu. Ya. Dan anak-anak UMY sekarang ini di kita itu sudah membuat opening account istilahnya. Itu totalnya kira-kira sampai 11.000. Sudah 11.000 akun ya Pak. Dan itu kontribusi besar banget untuk itu kira-kira kalau di seluruh Indonesia itu di UMY aja 0,5% ya kontribusinya. Dan ini sebentar belum selesai nih. Oh iya Pak. Galerinya berprestasi, anak-anaknya berprestasi. Oh anak-anak. Anak KSPM jadi di galeri itu ada komunitas namanya kelompok studi pasar modal. Pasar modal. Ya. Nah anak-anak jadi lembaganya berprestasi, anak-anaknya juga berprestasi. Ya. Tiap tahun kita itu dapat 10 penghargaan di kompetisi nasional pasar modal. Tidak mengikuti loh, cuma mengikuti aja loh. Ini 10 penghargaan. Jadi kemarin saya rekap itu kira-kira dalam 4 tahun terakhir itu kita dapat 45 penghargaan kompetisi nasional pasar modal. Wow. Ya. Dan itu dalam banyak kategori. Kadang juara 1, juara 2, best trading, best performance, most inspiring investor, bla 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 macam-macam itu. Jadi galerinya juga punya capaian, anak-anaknya juga punya capaian. Nah Pak berarti untuk mahasiswa UMY siapa aja bisa ini ya Pak? Semuanya. Bisa datang ke galeri investasi. Ya semuanya bisa datang. Untuk berinvestasi. Nah lalu Pak sebagai dosen FEB, Bapak dosen manajemen ya Pak kalau nggak salah. Nah itu bagaimana mahasiswa FEB dilatih untuk menjadi seorang investor? Nah gini, satu mulainya sebenarnya dari mata kuliah. Dari mata kuliah. Jadi sebenarnya mata kuliah ekonomi itu mata kuliah yang sangat berhubungan erat dengan investasi ya. Hampir semuanya lah, terutama hampir semuanya. Nah, tetapi kita memulai dari ada namanya mata kuliah khusus yang memang hubungannya dengan investasi, namanya manajemen investasi. Manajemen investasi. Nah, semua anak-anak ya, terutama yang manajemen ya, semua walaupun semuanya bisa, semua anak-anak yang ambil mata kuliah manajemen investasi harus opening account. Ya, wajib itu. Berarti jadi, melalui praktek ya Pak diajarkannya? Iya, jadi di mata kuliah itu tidak hanya mata kuliah teori tapi praktek. Praktek. Jadi di kelas dikasih teori apa itu investasi, bla 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 macam-macam, ya.
apa itu investasi macam-macam. Nah, nanti di akhir sesi perkuliahan ya, di sesi terakhir di sesi terakhir itu ada namanya trading bersama ya. Trading bersama. Ya, jadi memang diajari, tidak hanya di kelas diajari teorinya seperti ini, kemudian cara menganalisis seperti apa. Nah, nanti pada saat akhir harus trading bersama. Ya, milih saham ini, caranya beli gimana, caranya menjual gimana, sampai ke analisisnya. Mengapa kok membeli ini ya tadi? Ya, mengapa kok membeli ini? Namanya fundamental analisis ya. Jadi kemudian ini bisa jadi sahamnya bagus, tapi ini saat tepat membeli enggak? Nah, diajarilah namanya technical analysis gitu. Jadi satu dimulai dari kelas. Kemudian yang kedua lah ini yang tadi saya katakan, sudah saya singgung tadi. Di luar kelas, nah ini yang membuat mereka tumbuh sangat bagus justru ya. Ya seperti acara kayak gini ini kan yang membuat kita tumbuh lebih bagus kan daripada di kelas. Nah, ada namanya komunitas, namanya KSPM tadi. Kelompok Studi Pasar Modal. Ya, itu menurutku ini komunitas terbesar di UMY kayaknya loh. Lah piye? Ini kalau dulu mungkin yang lainnya juga ya, tapi komunitas itu luar biasa, animonya luar biasa. Jadi gini, untuk daftar itu biasanya mencari-cari ya. Kalau di KSPM itu yang diterima 100, banyak atau 100, komunitas Banyak ono itu, 100. Yang daftar itu 250. Iya. Jadi orang mau masuk komunitas di screening. Ini gaya banget ini. Kalau yang lainnya nyari-nyari gitu ya. Nah, ini luar biasa memang. Luar biasa. Jadi dari komunitas itu mereka berkegiatan. Kegiatannya macam-macam ya. Salah satunya ya banyak diskusi. Ya, diskusi benar, bukan diskusi basa-basi, tidak, diskusi benar. Ini saham yang bagus apa, gimana cara melakukan analisis macam-macam. Berarti minatnya sudah tinggi sekali ya Pak terhadap investasi. Ya, mereka punya kompetisi internal. Mereka punya kompetisi internal ya untuk melakukan analisis saham, trading saham gitu. Kemudian mereka juga mengadakan kompetisi untuk eksternal. Ya, semacam kompetisi nasional pasar modal itu. Dan mereka juga mengikuti kompetisi eksternal. Dan itu jangan salah, itu di beberapa universitas besar juga. Jadi yang dulu ketika kita kadang ada universitas besar yang wah ini semacam breaking wall gitu ya, wah no, kita banyak mengalahkan beberapa universitas di kandang mereka loh. Nah, itu kadang gitu ya. Di Bogor, di Semarang, di Jakarta, di beberapa di luar Jawa dan seterusnya. Jadi itulah yang membuat iklim ya, investasi lah ya di FEB menjadi tumbuh, menjadi hidup. Dan walaupun namanya galeri investasi FEB ya, yang menjadi bahkan pengurus di situ itu kadang dari luar FEB gitu. Dari HI juga pernah. Dari Fakultas Bahasa, dari Fakultas Agama gitu. Ya. Dan mereka juga ikut terbuka untuk dari semua kedokteran ya, Pak? juga, iya. Jadi karena memang investasi ya semua orang kan menjadi tertarik ya, jadi menarik dan kemungkinan bertumbuhnya kan banyak ya. Satu ya mereka tumbuh secara keilmuan kan gitu tuh ya. Kemudian mereka dapat cuan untuk bati, dapat piagam, dapat duit dari investasi mereka dan dapat uang juga dari kompetisi, iya. Dan itu 3 juta, 5 juta, 10 juta, lumayan. Biasa. Iya, jadi menyenangkan gitu. Menyenangkan, iya Pak. Ya. Saya jadi tertarik ini Pak mau berinvestasi. Wah iya, seharusnya tertarik memang, seharusnya tertarik gitu loh ya. Nah berarti kalau bisa kita simpulkan dari perbincangan kita ini, investasi itu penting dan sebaiknya dimulai sejak dini ya Pak ya. Bahkan mungkin dari cara paling sederhana atau mungkin ya bisa dikatakan sederhana lah Pak ya, membeli saham. Dari yang kecil-kecil dulu ya, dari yang aman dulu. Ya. Seperti itu. Nah Pak, mungkin perbincangan kita terbatas oleh waktu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya Pak ya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, sama-sama, saling mendoakan. Iya, dan semoga Sobat Muda Mendunia setelah menyaksikan ini lebih tertarik dan mungkin langsung ingin berinvestasi Pak. Wah, betul. Itu bagus sekali ya Pak. Harus itu. Nah, Sobat Muda Mendunia, terima kasih sudah menyaksikan podcast UMY Talks pada episode ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi sebuah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.